Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan ini dan menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan minta berkat kepada Tuhan, kita akan berdoa dan saya yang akan membawakannya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur karena kasih Tuhan, sehingga di dalam minggu pertama di bulan Juni ini, kami bersama-sama bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan kami juga baru saja merayakan Pentakosta, di mana peristiwa Kau curahkan Roh Kudus bagi gereja Tuhan dan kepada kami, sehingga kami memahami, mengerti akan kuasa-Mu, dan bagaimana kami harus hidup di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mohon kasih sayang Tuhan yang akan memberkati kemampuan untuk berbicara tentang Tuhan. Waktu ke depan, hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu pertama bulan Juni ini, kita bersama-sama masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing dan kita berdoa supaya kita segera bisa beribadah di gereja bersama-sama, walaupun dengan kebiasaan yang baru, oleh karena protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Saya membaca dari nats firman Tuhan Yohanes pasal 16, pasal 15 maksud saya, ayat 16. Dan saya akan memberikan tema panggilan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita baru saja merayakan Pentakosta ketika Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi gerejanya untuk meneruskan panggilan mengabarkan kabar sukacita bagi dunia dan setiap pribadi yang belum mengenal Dia. Pentakosta juga merupakan pemenuhan kuasa atas gerejanya, dan ini tercatat jelas dalam sejarah. Pentakosta juga menjadi awal pelipat gandaan jemaat mula-mula yang teramat elok dan indah, dan ini juga tercatat jelas dalam sejarah. Kehidupan gereja yang semakin menghidupi firman-Nya, ini juga tercatat jelas dalam sejarah. Para rasul yang dipanggil dan dipilih Tuhan mengabdikan diri dengan totalitas hidup mereka bagi kemuliaan-Nya pada waktu itu. Nah, kita saat ini membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16, memberikan pengertian kepada kita perihal panggilan di dalam Tuhan. Istilah eklegomai dalam konteks ajaran pemilihan Allah. Kalau saya akan bandingkan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 70, Yohanes 13 ayat 18, Yohanes 15 ayat 19, demikian. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis.
bukan tentang kamu, ini 13 ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pasal 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ketika kita membandingkan yang tadi saya bacakan dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70, 13, 18, 15, 19, demikian. Maka jelas bahwa Tuhan Yesus adalah pelakunya, para murid adalah objeknya. Kalau kita berbicara tentang pilihan tadi. Kemudian ada 4 tujuan dalam memilih dan menentukan. Dan terlebih ada 4 tujuan dalam memilih dan menetapkan mereka. Kalau tadi kata pilihan saya sudah menyampaikan, ekligomai. Kemudian kata menetapkan dari kata tetemi yang sering diterjemahkan menaruh atau meletakkan. Dalam beberapa konteks kata ini memberi kesan dikhususkan bagi suatu pelayanan yang istimewa seperti itu. Nah, kalau saya mengatakan ada 4, maka jelas dikatakan dalam ayat 16 ini supaya mereka pergi. Ini yang pertama. Untuk apa? Untuk Injil dikabarkan kepada semua bangsa dan kepada setiap pribadi yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau kita membaca di dalam ayat 16 ini dikatakan supaya kamu pergi. Maka mereka para murid ini supaya mereka mengabarkan kepada semua bangsa tentang Dia, tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, supaya mereka menghasilkan buah. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan menghasilkan buah seperti itu. Buah di sini lebih kepada hasil penginjilan kepada semua bangsa. Dan tentunya setelah Pentakosta, perjalanan para rasul, sejarah mencatat bagaimana gereja ini luar biasa perkembangannya. Baik di Asia dan juga secara khusus yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, supaya buah mereka tetap. Nah, ini berbicara hasil dari penginjilan adalah orang-orang yang telah menerima Kristus dan mereka dimuridkan seperti itu. Jadi ketika menghasilkan buah dan buah itu tetap, berarti hasil dari penginjilan itu mereka yang mengenal Kristus dan mereka yang percaya Tuhan Yesus supaya mereka dimuridkan. Nah, yang keempat, dalam konteks ayat 16 ini, supaya doa mereka dikabulkan oleh Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema tentang doa ini kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 23. Saya akan membacakannya demikian. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kita lihat. Ada peningkatan pikiran terhadap doa yang dikabulkan. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-16 tadi, dikatakan,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kemudian saya bandingkan pasal 16 ayat 23. Demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja, kita sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil untuk kita menjadi orang-orang yang menceritakan tentang kabar sukacita ini. Tentang kemenangan di dalam Kristus. Tentang bagaimana keselamatan itu didapatkan. Dan bagaimana ketika Allah mengasihi manusia, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini menjadi tugas kita, supaya di era gereja ini, di masa gereja ini, di masa kita ini, kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya pergi, memberitakan Injil, supaya menghasilkan buah, dan buah itu tetap, dan kita percaya bahwa setiap apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti akan memberikannya. Tentu, kalau kita berbicara tentang doa, kita harus hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami kehidupan yang begitu indah dan mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti. Kiranya Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami mengabarkan kabar kebaikan kepada setiap pribadi yang belum mengenal Tuhan, dan kehidupan kami sungguh memperlihatkan Kristus yang hidup di dalam kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami yakin percaya bahwa kami punya kerinduan yang sama untuk kami mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menjaga, menyertai, memberkati kami semua. Dan kami mengucap syukur atas berkat-Mu, firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga apa yang kami renungkan, yang kami baca, dan yang kami pahami Tuhan, kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.